Halo sahabat anggrek, berjumpa kembali di channel saya. Pemilik anggrek seringkali melakukan banyak kesalahan dalam menanam dan merawat anggreknya. Kesalahan ini disebabkan karena ketidaktahuan dan belum adanya pengalaman dalam merawat anggrek. Berikut ini beberapa kesalahan yang seringkali dilakukan oleh pemilik anggrek. Semoga bisa dihindari ya sobat, dan kemudian hari bisa merawat anggrek dengan cara yang terbaik. Sebelum saya melanjutkan video kita kali ini, saya selalu mengajak kalian untuk makan dulu ya guys, bagi yang belum makan. Kalau sudah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Berikut ini beberapa kesalahan dalam merawat anggrek. Yang pertama yaitu media tanam anggrek disamakan dengan tanaman hias lain. Beberapa orang menganggap bahwa perawatan anggrek sama dengan perawatan tanaman hias lain. Bahkan menganggap anggrek tidak membutuhkan banyak air, sehingga kurang menyirami anggreknya. Ditambah lagi, beberapa pemilik anggrek tidak memperhatikan kondisi lingkungan yang sesuai, yakni kebutuhan akan sinar matahari, kelembapan, dan sirkulasi udara yang dibutuhkan. Ketika faktor-faktor pemicu tersebut terjadi, maka dalam rangka mempertahankan diri dari kondisi tersebut, anggrek mulai mengurangi penguapan dengan cara mengukurkan daunnya. Dengan tanda awal, daun akan berwarna kuning, kusam, kasar, mengkerut, layu, dan akhirnya akan mati. Yang kedua, terlalu fokus hanya kepada bunga. Ketika kita membeli tanaman baru, jangan berfokus hanya pada bunganya saja. Coba perhatikan juga daun, akar, dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Karena tidak sabar dan tidak memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pembungaan, maka dilakukan terus memupuk untuk merangsang munculnya bunga. Yang terjadi, justru tanaman akan rusak. Daun-daun dipaksa untuk berfotosintesis dan energinya dipakai untuk pembungaan. Tanaman tidak diberikan kesempatan untuk menumbuhkan tunas daun baru. Akibatnya semakin lama sel-sel tua akan mati. Karena tunas muda tidak tumbuh, cadangan makanan yang ada seluruhnya hanya untuk pembungaan. Akhirnya tanaman lemah dan mati. Untuk itu, harus dijaga keseimbangan pertumbuhan vegetatif dan generatifnya. Dengan memberikan pupuk dengan kandungan hara yang sesuai dengan tingkatan pertumbuhannya, misalnya setelah habis berbunga, tanaman anggrek akan kembali ke fase vegetatif dengan membentuk tunas daun baru untuk anggrek simpodial. Setelah itu, masuk kembali ke fase generatif atau pembungaan. Itulah hal-hal yang mestinya tidak boleh dilakukan. Kadang tidak disadari dan tersadar setelah tanaman anggreknya mati. Banyak juga yang kecewa setelah membeli anggrek berbunga, habis bunganya tidak mau berbunga kembali. Tanaman anggrek tidak hanya butuh air dan pupuk, kondisi lingkungan yang sesuai dengan jenis anggrek juga ikut berperan. Tanaman anggrek akan tumbuh subur dan rajin berbunga. Ayo teman pecinta anggrek, kita koreksi apakah cara merawat kita sudah benar, sehingga anggrek kita tidak bisa subur atau subur tapi tidak mau berbunga. Yang ketiga yaitu akar anggrek dianggap sama dengan akar tanaman hias lain. Beberapa penggemar bunga anggrek menambahkan pupuk kandang dan kompos. Ia lupa bahwa akar anggrek berbeda dengan akar tanaman hias biasa. Akar anggrek adalah akar yang secara alamiahnya menempel pada pohon, kecuali anggrek tanah. Sehingga secara alamiah akar anggrek tidak suka bila terpendam media yang menyebabkan sirkulasi udaranya kurang baik. Sehingga saat media anggrek diberi campuran pupuk kandang atau kompos, justru kondisinya menjadi terlalu rapat dan padat yang kemudian menyebabkan akar anggrek menjadi busuk. Keempat yaitu menyiram anggrek secara berlebihan.
Overwatering adalah penyebab umum anggrek mati. Kelebihan air pada media tanam akan menimbulkan masalah tumbuhnya jamur yang dapat membuat busuk pada akar dan daun. Teman-teman sering bertanya, seberapa sering mereka harus menyiram anggreknya? Dalam prakteknya, ini bisa bervariasi dari setiap hari hingga setiap beberapa minggu sekali. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyiram tanaman anggrek adalah media tanam yang digunakan, kelembapan dan temperatur lingkungan, sirkulasi udara, jenis pot, dan ukuran tanaman. Pada prinsipnya, tanaman anggrek tidak senang dengan air yang melimpah secara terus-menerus. Namun, yang disukai adalah kelembapan yang tinggi. Cara terbaik untuk menilai kelembapan adalah dengan menempelkan jari di media tanam. Jika tidak terasa kelembapan, maka waktunya untuk menyiram anggrek. Teknik penyiraman sama saja seperti menyiram tanaman kebanyakan, yaitu dengan cara disemprot secara spray atau disiram. Namun, diusahakan jangan sampai mengenai bagian bunga yang sedang mekar, karena akan menyebabkan noda atau bintik hitam pada helai bunga. Siram anggrek pada waktu yang tepat agar tidak terjadi kebusukan, yaitu pada pagi atau sore hari sehingga air tidak sampai mengenang sampai malam hari. Untuk cara menyiram anggrek yang benar, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Yang kelima yaitu tanaman anggrek dianggap tidak perlu untuk dipupuk. Beberapa penggemar anggrek banyak yang hanya menyiramkan air saja untuk anggreknya. Namun ada juga yang sekedarnya memberikan air cucian beras atau kadang diberi dengan POC dari sari buah atau sayur, bawang merah dan bawang putih, diberi micin atau sisa minuman teh. Sebenarnya hal itu tidak salah. Namun, menjadi salah karena anggrek menjadi kurang makanan. Apalagi kondisi tanaman anggrek sedang berbunga. Berarti tanaman anggrek tersebut memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup banyak. Makanan yang bergizi bagi tanaman anggrek meliputi unsur hara makro dan mikro yang terdapat pada pupuk NPK lengkap seperti Growmore, Hiponex, Gandasil atau merek lain dengan takaran yang pas. Pupuk NPK dengan kandungan nitrogen tinggi diperlukan pada fase vegetatif karena salah satu peran nitrogen pada tanaman anggrek adalah untuk memacu pertumbuhan seperti pertumbuhan batang dan daun, kemudian anggrek tumbuh subur sampai menjadi remaja. Nah, pada fase remaja, anggrek membutuhkan unsur hara yang seimbang. Kadar natrium, fosfor, dan kalium dalam pupuk mesti sama, namun tidak terlalu tinggi. Setelah melewati masa remaja, anggrek tumbuh besar dengan daun-daun yang banyak dan menjadi dewasa. Ini berarti anggrek sudah siap berproduksi atau sudah memasuki fase pembungaan. Pada fase ini, anggrek butuh unsur hara fosfor lebih tinggi untuk merangsang munculnya bunga. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman silahkan bisa lihat di video saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu hormon giberelin. Hormon giberelin merupakan hormon yang berperan di dalam pengembangan pembungaan dan pembuahan. Keberadaan hormon ini menjadi sangat penting pada saat proses pembungaan, sehingga anggrek dapat berbunga dengan lebat. Bahan organik merupakan bahan yang sangat penting yang akan banyak membantu berbagai proses metabolisme di dalam tanaman anggrek tersebut. Bisa didapat dari air kelapa muda, air nira, klorofil, dan spirulina. Vitamin juga sangat penting, terutama vitamin B1, B6, dan B12. Sangat penting di dalam proses pembelahan sel dan proses morfogenesis organ. Bisa juga ditambahkan dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh untuk memacu pertumbuhan tanaman. Waktu pemupukan
juga harus disesuaikan. Jangan lakukan pemupukan jika dilakukan pada siang hari saat matahari terik, karena saat itu adalah di saat tanaman melakukan fotosintesis. Pemupukan di saat seperti ini akan langsung membakar daun atau istilahnya adalah sunburn. Siram dulu anggrek dengan air biasa pada pagi atau sore hari, setelah itu baru kita berikan pupuk. Frekuensi pemupukan yang dianjurkan untuk anggrek adalah sekitar seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang keenam adalah mencampur pupuk dengan pestisida sintetis atau kimia. Meskipun tidak memberikan efek fatal, tapi dapat mempengaruhi kinerja keduanya. Salah satu contoh kasus, misalnya pupuk tertentu memiliki sifat pH asam atau rendah kurang dari 7 dan pestisida yang memiliki sifat pH basa atau tinggi lebih dari 7. Nah, karena masing-masing senyawa kimia atau bahan aktif bertemu, pastinya tidak akan akur dan mengurangi efektivitas masing-masing. Sebaiknya pemberian pupuk harus dipisah dari pemberian pestisida agar bisa optimal. Ketujuh yaitu kelembapan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Persyaratan agar tanaman hidup adalah kelembapan harus seimbang dengan suhu. Pasalnya, jika kelembapan terlalu tinggi, proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tanaman akan terganggu. Demikian juga bila kelembapan terlalu rendah. Kelembapan udara terlalu tinggi akan menyebabkan penyakit semakin berkembang. Sebagai contoh, penyakit akan menyebar dengan bantuan hujan. Namun apabila kelembapan terlalu rendah, dalam artian suhu udara terlalu tinggi, maka penyebaran penyakit akan berkurang, tetapi hama dan virus akan berkembang. Yang nomor 8 yaitu pencahayaan langsung. Semua tanaman membutuhkan pencahayaan, tidak terkecuali anggrek. Namun demikian, harus ada perhatian bahwa anggrek bukanlah tanaman yang cocok dijemur seharian di bawah sinar matahari langsung. Sebagian besar tanaman anggrek tidak memerlukan intensitas sinar matahari secara penuh. Anggrek Dendrobium, Oncidium, dan Cattleya membutuhkan intensitas sinar cahaya matahari yang sama, yaitu sekitar 50-60%. Anggrek bulan membutuhkan intensitas sinar matahari yang paling rendah, hanya sekitar 20-40%. Anggrek vanda membutuhkan intensitas sinar matahari sekitar 50%. Namun ada juga yang membutuhkan sinar matahari penuh seperti jenis anggrek Douglas. Saat ini sangat mudah sekali untuk memenuhi kebutuhan intensitas sinar matahari yang sesuai. Tinggal kita buat naungan dengan paranet yang ketebalannya bisa disesuaikan. Banyak penghobi pemula salah memahami, hanya kecukupan intensitas sinar matahari saja yang diperhatikan, sehingga banyak juga yang menempatkan tanaman anggreknya di teras rumah atau di tempat-tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Yang terjadi, tanaman anggrek mogok tidak mau berbunga kembali. Satu hal yang tidak diperhitungkan adalah lama penyinaran terhadap tanaman anggrek. Lama penyinaran ini penting saat membungakan tanaman anggrek. Kebutuhan rata-rata sekitar 10-12 jam penyinaran dari pagi sampai petang. Hanya anggrek Cattleya yang malah terbalik. Saat pembungaan membutuhkan gelap yang lebih panjang, yaitu sekitar 14 jam. Untuk itu, bila ingin menanam anggrek Cattleya, perlunya disiapkan tempat yang bisa digelapkan lebih lama. Yang nomor 9 yaitu melakukan repotting saat pembungaan. Repotting atau mengganti media dan tempatnya memang dianjurkan, namun sebaiknya dihindari ketika tanaman sedang berbunga. Hal ini bisa membuat anggrek shock. Perlu sahabat ketahui ya, bahwa saat anggrek mekar, semua energi di dalamnya diarahkan untuk proses pembungaan. Karena itu, lakukanlah repotting setelah pembungaan selesai. Nomor 10 yaitu pot yang terlalu besar atau pot keramik.
Mungkin sahabat anggrek ingin mengganti pot yang lebih besar atau pot keramik yang lebih indah. Namun jika ukuran pot terlalu besar atau kurang dalam sirkulasi udara, maka tanaman anggrek tidak akan subur dan tidak proporsional. Pilihlah pot berdasarkan kemampuannya menampung akar tanaman Anda, bukan berdasarkan ukuran daunnya. Selain itu, gunakan pot yang kira-kira mempunyai sirkulasi udara dan kelembapan yang baik. Nah, jika kita sudah tahu kesalahan-kesalahan di atas, berarti sekarang mari kita hindari agar anggrek yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik dan tentunya rajin untuk berbunga. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.